official gua. Kemarin kan kita ngomongin peran ayah ya dan fatherless country. Sebenarnya gue juga pengen bicarain peran ibu dalam rumah tangga, dalam menjadi orang tua gitu ya. Nggak kalah pentingnya. Jadi gue kasih tahu buat lo yang perempuan, yang cewek-cewek, menjadi seorang ibu itu adalah pilihan. Mungkin dari beberapa orang, ada banyak sih sebenarnya sih yang nggak pengen punya anak, dan mungkin yang pengen punya anak kedua atau ketiga itu lagi pengen punya anak. Jadi gini, gue benar-benar memperhatikan bahwa menjadi seorang ibu itu amat sangat tidak mudah. Gue kasih tahu ya, menjadi seorang ibu itu amat sangat tidak mudah. Lebih sulit ketimbang menjadi seorang ayah. Ya, karena yang pertama gue kasih tahu, dari momen lu hamil, mengandung ya, itu sudah banyak sekali perubahan hormon, perubahan fisik ya kan, perubahan mood ya kan. Itu juga udah ditambah lagi sakitnya, terkadang kontraksi segala macam, mualnya itu sudah sulit gitu ya kan. Belum, gue yakin lah cowok pun nggak bisa gitu, laki-laki pun nggak bisa melakukan itu. Maksudnya bukan pengen menjelasin hal nggak penting, tapi ya memang laki-laki nggak bisa hamil gitu, nggak bisa mengandung gitu ya kan. Tapi feelingnya gitu, kayak pagi-pagi mual, terus pinggangnya sakit, terus moodnya berubah, itu gue yakin cowok nggak bisa handle itu. Gue yakin orang hamil itu kan memang suatu proses ya, suatu proses yang memang hanya bisa dirasakan oleh wanita. Ada tujuannya sebenarnya, karena wanita itu sanggup menahan sakitnya gitu ya kan, apalagi proses melahirkan, lebih sakit lagi gitu. Nah dari hamil tadi ya, hamil saja sudah, laki-laki udah nggak bisa tuh ya kan. Kita bicara lagi setelah anaknya lahir ya. Kalau perempuan kan punya cuti 3 bulan ya, biasanya 3 bulan untuk ngurus anaknya yang baru lahir gitu ya kan. Tapi kalau laki-laki kan paling cuma 2-3 hari ya, karena perubahan dari yang nggak punya anak atau belum punya anak menjadi punya anak itu sangat luar biasa gitu ya kan, apalagi untuk seorang ibu, dimana biasanya dia cuma ngurusin dirinya sendiri ya, plus suami lah paling. Sekarang mesti ngurusin anak yang notabene anaknya belum ngerti apa-apa gitu ya kan, belum ngerti apa-apa, belum bisa diajak ngobrol. Oh lagi nangis bingung ya kan, mesti ngapain, netein gitu ya kan. Nah sangat berat menjadi seorang ibu, apalagi nanti kalau anaknya sudah mulai umur 1 tahun lebih, menjelang 2 tahun, 3 tahun, seperti itulah, anaknya udah mulai gak bisa diem ya kan, udah mulai aktif, udah mulai lincah gitu ya, udah mulai ngerti sana sini ya, udah mulai bisa ngomong ya kan, udah pengen banyak makan, itu kan mesti diatur. Dan seorang laki-laki nggak sanggup, terus terang nggak sanggup gitulah. Makanya peran ibu itu sangat krusial ya dalam tumbuh kembang anak, khususnya secara fisik lah kalau gue bisa bilang. Mungkin kalau mental, secara psikis mungkin lebih sama bapaknya gitu ya, mengajarkan nilai-nilai hidup, mengajarkan mana yang benar, mana yang tidak baik, tidak benar gitu ya. Mungkin kalau yang seorang ibu, mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya kan. Dan biasanya benar, dan ibu itu memang akan lebih sering berinteraksi sama anak. Mungkin kita sering berpikir, oh emak gue bawel banget gitu. Dulu gue juga gitu ya, emak gue bawel banget, gila dah gitu kan. Tapi sebenarnya tuh ada maksud dan tujuannya. Dan iya benar, seorang ibu itu lebih punya ikatan batin sama anaknya gitu ya kan. Kadang-kadang kalau anaknya lagi kenapa-napa, walaupun anaknya belum cerita, emaknya udah tahu duluan. Dan balik lagi ke peran ibu, bahwa peran ibu itu krusial ya. Dan
lebih susah kalau misalkan nggak punya ibu dibanding nggak punya ayah, ya kan. Kalau nggak punya ibu itu ibu itu dari lu hidup sampai lu mati itu tetap akan ngurusin lu gitu loh. Kalau bapak mungkin hanya mensupport, ya beda ya gitu ya. Banyak hal yang memang kayak misalkan ibu itu lebih banyak membantu dibanding seorang bapak. Jadi kalau ayah itu seorang role model, bapak itu seorang role model. Ya kalau buat anak laki-laki, bapak itu role model bagaimana nanti kedepannya dia harus berperilaku mentreat orang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau anak perempuan role model, nanti suami gue mau kayak bapak, harus kayak bapak gue gitu, harus bisa harus bisa ngurus keluarga gitu ya kan, harus bisa ngurus rumah tangga, harus bisa menjadi kepala keluarga yang baik gitu ya kan. Ya itu buat anak perempuan. Tapi kalau seorang ibu bagi anak perempuan, ya dia akan melihat apa yang harus dia lakukan gitu ya kan dalam kehidupan berumah tangga, dan bagaimana dia harus diperlakukan oleh sang suami gitu ya kan. Begitu juga buat anak laki-laki gitu ya, laki-laki melihat ibunya sebagai apa ya, bahasanya tuh kayak dewi penolong. Malaikat penolong. Gue kalau lagi sedih, gue kalau lagi kesusahan, gue bisa ngobrol sama mak gue. Gue kalau lagi pengen makan apa, bisa dimasakin sama mak gue gitu loh kira-kira. Jadi memang beda gitu, perannya beda tapi krusial juga gitu loh ya kan, dalam hal membantu kita gitu ya kan. Jadi ya gue bukan membanding-bandingkan peran ayah atau peran ibu, dua-duanya itu penting dan dua-duanya itu sangat berarti buat kita ya kan. Memang memiliki peran yang berbeda tapi dua-duanya penting. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau gue mau berpesan bahwa selama mereka masih hidup, hormatilah mereka, hargailah mereka. Official gue.